lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini yaitu lemari kayu. Waktu itu aku masih umur 14 tahun dan aku baru pindah ke Bandung. Aku pindah dari ibu kota ke kota kembang hingga sekarang. Awalnya aku tidak suka ayah memindahkan sekolah dan kehidupanku. Padahal saat itu ayahku terkena PHK di suatu perusahaannya. Maklum, aku belum pernah mengerti kehidupan dan aku adalah anak sematawayang, jadi tidak terbiasa dengan fluktuasi hidup. Tapi pertama kali aku menginjakkan kaki di Bandung, semua kekecewaanku hilang saat aku melihat rumah tua peninggalan Belanda. Ayah rumahnya bagus seperti rumah Barbie, dan aku masih sangat ingat ketika pertama aku melihat rumah yang aku tepati sampai sekarang itu. Dan benar saja, rumah tua itu sangat bagus dan terurus. Ada satu yang menarik di rumah besar itu, ada satu ruangan besar di sampingnya dengan kaca-kaca besar di sekelilingnya. Aku mau kamarku di sana. Aku menunjuk ruangan kamar itu. Aku sangat senang waktu itu karena memang aku tidak merasakan hal yang begitu aneh dengan ruangan besar itu. Seharian penuh aku mendekorasi ruangan itu sambil dibantu oleh ayahku. Di sudut kamar, ayah menaruh lemari besar. Ayah bilang lemari unik itu ayah dapat dari belakang rumah. Entah apa yang terjadi di samping pemilik rumah sebelumnya meninggalkan lemari itu. Aku mulai menata bajuku di situ. Dan ada yang aneh dengan lemari itu. Bau yang berasal dari lemari itu bukan seperti bau lemari pada umumnya, seperti bau minyak wangi, bau seperti bunga, dan lainnya gitu. Seminggu setelah menempati rumah itu, aku tidak pernah mendapatkan hal yang begitu aneh. Bahkan aku berani tinggal tidur sendirian oleh orang tuaku. Lemari itu aku cat dengan warna biru muda, tapi makin lama terasa ada yang ganjil dengan lemari itu. Dan ada yang aneh dengan ruanganku. Saat malam tertentu seperti malam Jumat, dari lemari itu keluar bau yang sangat menyengat. Awalnya aku tidak curiga, tapi lama-kelamaan aneh juga. Aku sempat memberitahu ibu, dan ibu bilang kalau dia tidak menyimpan kampar atau wangi di dalam lemari itu. Jadi wangi apa yang keluar dari lemari itu? Rasa penasaran membuatku semakin ingin mengetahui bau tersebut. Aku sering membuka lemari pintu dan jarang menutupnya. Aku berpikir kalau itu bisa menghilangkan baunya, tapi malah bau yang semakin menyengat. Hingga suatu malam, misteri bau itu terkuak juga. Dan beginilah ceritanya. Malam itu ibu bilang kalau dia akan menjemput oma yang akan datang ke rumah. Ibu pergi bersama ayah, jadi dia bilang kalau aku akan ditinggal sendirian dengan waktu yang cukup lama. Ibu memanggil Biidah, pembantu yang dipinjam sementara dari tetangga, untuk menemaniku sementara waktu. Dan malam itu pun ibu dan ayah meninggalkanku bersama Biidah.
Biidah adalah wanita parubaya yang pendiam. Jadi selama dia menemaniku, dia tidak berbicara satu kata pun. Jadi aku yang bertanya terus-terusan. Aku pun melewatkan malam dengan menonton saluran televisi di kamar, tentu saja bersama Biidah. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Aku melihat Biidah seperti menguap dan aku masih sibuk memindahkan saluran televisi yang akan membuatku mengantuk. Tapi aneh, mataku sama sekali tidak mau terpejam, padahal biasanya jam 9 aku sudah tidur kelelap di kamar. 1 jam pun berlalu. Jam kini sudah menunjukkan arah pukul 11 malam. Kali ini aku mencoba dengan sangat keras untuk tidur. Aku mematikan televisi dan menarik selimutku. Posisiku waktu itu tertutup penuh oleh selimut, seperti mayat yang baru saja meninggal, dan suasana hening malam itu. Lalu bau itu aku langsung menyebabkan selimutku dan langsung mengarah ke lemari kayu di sudut kamarku. Aku bangun dari tempat tidurku dan menghampiri lemari tua itu. Aku kembali membukanya dan melangkah kembali ke arah kasur. Tiba-tiba aku membalikkan badanku secara spontan. Namun pintu lemari itu langsung tertutup. Aku melangkah lalu membuka lemari dan kembali. Belum jauh dari lemari, tiba-tiba seperti yang tadi, pintu lemarinya tertutup kembali. Aku belum curiga apa-apa waktu itu. Aku pikir memang angin atau pintu lemari itu memang lagi rusak. Sampai akhirnya aku sangat kesal. Dengan perasaan kesal, aku melangkah ke arah tempat tidur dan menutup kembali badan dengan selimut. Aku menutup mata dan aku menutup telinga. Aku yakin kalau itu bukan angin. Aku ini anak pemberani dan sama sekali tidak takut dengan hantu. Tapi lama-kelamaan suara lemari itu sangat mengganggu. Aku mendekati lemari yang terbuka dan tertutup sendiri itu. Aku mendekatinya dan astaga, badanku tegap berdiri kaku sambil napasku yang seakan berhenti sejenak. Mataku melotot dan mulutku menganga. Ternyata yang membuat pintu lemari itu terbuka dan tertutup bukanlah angin, tapi ada seorang anak kecil berambut hitam panjang dengan menggunakan gaun putih sedang berjongkok di dalam lemari. Posisinya dia duduk dengan lutut menyentuh dada. Wajahnya tertunduk sambil lengannya memainkan pintu lemari. Kataku, "Siapa kamu? Kamu masuk dari mana? Keluar dari lemariku sekarang." Anak perempuan itu langsung menghentikan tangannya memainkan lemari. Dia menaikkan wajahnya perlahan dengan astaga, betapa terkejutnya aku saat melihat mukanya yang menyeramkan. Wajahnya pucat dengan lubang besar di mata tanpa kedua bola mata. Aku bergerak mundur sambil menutup mulutku, dan dengan langkahnya yang kaku dia bergerak mendekatiku. Tangannya menjelur seolah akan mencekikku leherku. Aku mundur dan berlari ke atas kasur lalu menutup badanku dengan selimut. Di dalam selimut, aku menutup mata dan menutup telinga. Aku menyadari kalau yang aku lihat bukan anak manusia. Aku menyibakkan selimut lagi, bangkit dan mencoba membangunkan Biidah. Aku tidak mau melihat ke arah lemari itu. Yang aku lakukan adalah terus berusaha membangunkan Biidah. Biidah membelakangiku. Dengan sekuat tenaga, aku membangunkan Biidah. Tanpa sengaja, aku menarik badannya hingga terlentang dan yang aku bangunkan melainkan sosok menyerupai Biidah.
Dengan muka yang rata, aku mundur hingga punggungku menyentuh tempat tidurku. Aku menutup muka sambil menangis, sambil aku berteriak-teriak tidak jelas, hingga aku membuka tanganku dan seraut wajah perempuan tua terlihat memandangiku dengan wajah khawatir. Itu adalah Bi-Ida. Aku kemudian menangis dengan meraung kencang dan aku menjelaskan semuanya sambil menangis. Bi-Ida mencoba menenangkanku dengan segelas air minum yang dibawanya dari meja pinggir kasurku. Setelah tenang, Bi-Ida mengajak aku untuk tidur di kamarnya. Hingga besok pagi, hari berlalu dan aku tidak menceritakan itu kepada mama dan papa. Aku tidak mau kepada mereka takut, namun lambat laun mamaku mengetahui ceritanya. Lalu segera mengganti lemari itu dengan lemari baru. Aku yakin kalau mama mengetahui hal tersebut dari Bi-Ida. Tapi semenjak itu bau di kamarku menghilang dan tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di kamarku. Menurut Bi-Ida, lemari yang berada di kamarku itu sengaja ditinggalkan oleh penghuni lamanya karena tidak kuat menahan pedih jika melihat lemari itu. Konon lemari yang ditinggalkan tersebut adalah lemari dari anak perempuan yang pernah tinggal di rumah itu dan meninggal karena sakit kanker dideritanya. Lemari itu adalah lemari kesayangan putrinya dan dia meninggal pada umur 14 tahun. Nah, itulah ceritanya. Semoga kalian suka dengan ceritanya, dan bila jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa juga subscribe, tinggalkan komen, like, dan nyalain loncengnya biar tidak ada yang ketinggalan dari video-video di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.